kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Miss Evelyn percaya walaupun kita ibadah di rumah saja, tapi teman-teman tetap semangat. Oke deh, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau senantiasa terus memelihara kami. Tuhan, saat ini kami akan mulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, biarlah melalui ibadah hari ini dapat membawa sukacita bagi setiap kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Miss Evelyn mau bertanya, di hutan ada raja. Kira-kira raja hutan itu siapa? Benar sekali, singa. Bagaimana dengan laut? Kira-kira raja laut itu siapa? Ikan paus. Nah, teman-teman tahu tidak? Di alam semesta ini, raja siapa? Iya, raja seluruh alam semesta ini adalah Tuhan Yesus. Nah, yuk teman-teman, kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita. Siapa raja seluruh alam semesta ini? Tuhan Yesus. Kita panggil musik. Kita buat gerakannya sama-sama ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Kita angkat satu pujian ini lagi ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Nah, kali ini Miss Evelyn mau teman-teman mencari pasangan. Boleh kakak, adik, atau papa dan mama. Ayo cari pasangannya. Dan Miss Evelyn ada Miss Sarah. Hai. Sudah dapat pasangannya belum? Sudah? Kita mulai ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Sudah tahu, raja seluruh dunia, seluruh alam semesta ini adalah Tuhan Yesus. Yuk kita lebih semangat lagi, kita mengangkat nyanyian kita untuk Raja segala raja. Karena kita adalah anak raja, teman-teman adalah anak raja, dan semuanya adalah anak raja. Kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa?
kita semua anak raja. Aku anak raja, tunjuk engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya. Haleluya, puji Tuhan karena kita adalah anak raja. Teman-teman, di dalam hidup kita pasti ada kekhawatiran. Namun kita ingat, Tuhan berpesan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Teman-teman harus ingat, burung di udara saja Tuhan pelihara. Bahkan bunga-bunga yang di jalan juga Tuhan pelihara. Apalagi kita, ciptaan Tuhan yang istimewa, lebih lagi Tuhan sayang. Kita angkat pujian ini ya teman-teman. percaya kita semuanya dalam keadaan yang sehat karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk satu hari baru lagi Tuhan berikan untuk setiap kami. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, Tuhan memberikan kami waktu kembali untuk sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami yang kami yakin dan percaya akan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami sangat bersyukur kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami waktu untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami semuanya. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
terkasih di dalam Tuhan, sepanjang minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah hidup dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sudah ditangkap, kemudian dia diadili, dan pada akhirnya dia disalibkan, dan akhirnya Yesus pun mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, adik-adik bisa bayangkan bagaimana kondisi yang terjadi pada saat itu. Mungkin sekilas kita akan membayangkan kira-kira kalau kita ada di masa pada waktu itu, kita ada di kondisi pada saat itu di kota tersebut, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan? Coba adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi kira-kira di sana? Nah, kita ambil contoh misalkan pemimpin-pemimpin Yahudi yang membujuk Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kira-kira setelah Yesus mati di atas kayu salib, bagaimana kondisi hati mereka? Mungkin mereka akan senang. Kenapa? Karena Yesus yang pada waktu itu selalu menjadi saingan bagi mereka, menjadi musuh bagi mereka, sudah tidak ada lagi. Mungkin di dalam hati mereka bisa saja mereka senang. Lalu kita mengambil posisi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan kita memikirkan murid Tuhan Yesus yang melarikan diri. Kira-kira bagaimana kondisi hatinya? Mungkin saja pada waktu itu mereka sedang cemas. Mereka sedang memikirkan bagaimana kalau apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus terjadi juga pada mereka semuanya. Mereka pasti dalam kondisi ketakutan pada waktu itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita memikirkan juga bagaimana dengan perempuan-perempuan yang selalu mengikuti Tuhan Yesus, bahkan melayani Tuhan Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, ketika Yesus masih melayani bersama-sama dengan mereka. Bagaimana kondisi hati mereka? Pasti perempuan itu sangat sedih sekali. Mengapa? Karena Yesus yang mereka kasihi sudah mati di atas kayu salib. Bahkan mungkin saja mereka pada waktu itu kehilangan pengharapan mereka. Mereka sudah melayani Yesus, melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesusnya sudah nggak ada. Pasti mereka kehilangan pengharapan mereka. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita ada pada kondisi waktu itu, bagaimana perasaan hati kita? Bayangkan sajalah kalau kita waktu itu adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga. Pasti kita akan kehilangan sukacita. Pasti kita akan sedih, kehilangan pengharapan. Karena selama ini Yesus menjadi sumber sukacita, sumber pengharapan dan penolong bagi kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu pagi benar, kalau di Medan mungkin itu suasananya itu masih gelap. Nah, ada seorang perempuan, dia berjalan pada pagi hari itu. Dia berjalan dengan suasana hati yang sangat sedih sekali. Nah, pagi itu merupakan hari ketiga, yaitu minggu pertama. Dia sangat sedih sekali, dia sambil berjalan, dia sedih. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, adik-adik tahu apa yang sedang ada di dalam pikirannya? Ya, sudah pasti dia memikirkan bagaimana Tuhan yang sangat dia cintai, yang sangat dia kasihi sudah mati, sudah dikuburkan. Dan pada saat itu dia dengan rasa yang sangat sedih sekali, dia berjalan menuju ke kuburan Tuhan Yesus. Siapakah dia? Adik-adik bisa menebak siapakah perempuan itu? Perempuan itu adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena adalah perempuan yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan Yesus dengan penuh cinta kasih. Nah, pada pagi hari itu dia datang ke kuburan Tuhan Yesus. Dia membawa rempah-rempah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dia datang ke sana, dia tidak memikirkan siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu yang menutupi kuburan Yesus agar dia bisa masuk ke dalam untuk membawa rempah-rempah tersebut.
tetapi dia hanya memikirkan bagaimana dia ketika dia datang ke sana, rempah-rempah yang dia bawa itu adalah untuk mengharumkan kuburan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Maria Magdalena adalah seorang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Yesus ada, diadili, dia dicambuk, bahkan menuju ke kayu salib. Dia pun berada di sana bersama dengan murid-murid yang lainnya. Dan pada hari kematian Tuhan Yesus, yaitu di Jumat Agung, Maria Magdalena pun ada di sana. Jadi bisa dibayangkan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pasti kondisi tubuhnya pada waktu itu kecapean. Apalagi waktu itu mereka kemana-mana itu dengan menggunakan, mereka berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan seperti itu. Tapi dia masih sempat untuk menyediakan rempah-rempah untuk Tuhan Yesus. Berarti adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bagaimana ketulusan seorang Maria Magdalena ketika dia melayani Tuhan Yesus. Maria Magdalena tidak hanya melayani Tuhan Yesus ketika Yesus masih ada di dunia, masih hidup bersama-sama dengan mereka. Bahkan ketika Yesus sudah mati pun, dia masih ingin melayani Tuhan Yesus, yaitu membawa rempah-rempah ke kuburan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia sudah sampai di depan kuburan Tuhan Yesus, maka dia melihat sesuatu yang tidak seperti sebelumnya terjadi di sana. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Maria melihat bagaimana kuburan tempat Yesus dibaringkan itu telah terbuka. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya kuburan di mana Yesus dibaringkan di sana itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Bahkan tidak mungkin seorang Maria bisa menggulingkan batu tersebut. Nah, tetapi ketika dia melihat dari kejauhan, dia melihat batu itu telah terguling dan dia tidak memikirkan siapa yang menggulingkan batu tersebut, tetapi dia malah berlari dari jalan yang sebelumnya dia lalui. Dan dia segera berpikir bahwa dia harus memberitahukan kepada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian dia berlari dengan terengah-engah, dia menemui Petrus dan Yohanes, murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika bertemu, dia mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada. Mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Batu itu telah terguling. Kemudian ketika mendengar berita tersebut, apa yang terjadi? Murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes, segera berlari menuju ke kuburan Tuhan Yesus. Dan yang paling cepat menuju kuburan itu adalah Yohanes. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yohanes sudah tiba di kuburan Tuhan Yesus, dia langsung menjenguk ke dalam. Kemudian ia melihat kain kafan yang terletak di tanah. Kemudian dia juga melihat dari di mana tempat dia berada bahwa memang Tuhan Yesus tidak ada di sana. Tetapi dia hanya menjenguk saja. Dia tidak masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus. Kemudian dia berpikir bahwa benar apa yang dikatakan oleh Maria, bahwa kubur itu telah kosong. Tidak berselang berapa lama, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah juga Petrus di kuburan Tuhan Yesus. Sejenak dia berdiri di depan pintu kubur Tuhan Yesus, lalu kemudian dia masuk ke dalam. Ketika dia memandang kain kafan yang terletak di tanah, kemudian dia lihat kain peluh yang semula ada di kepala Tuhan Yesus juga terletak di tempat yang lain. Kemudian semuanya itu tergulung dengan rapi. Yohanes dan Petrus menyaksikan hal itu dengan tidak percaya. Dia tidak berpikir bahwa bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, siapa yang melakukannya. Tetapi mereka menyaksikan itu semuanya dengan mata mereka sendiri. Mereka melihat semuanya itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun mereka melihat dan menyaksikan itu semua, tetapi mereka belum mengerti isi dari apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati.
Yesus akan bangkit setelah dia mati di atas kayu salib. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka hanya mengandalkan apa yang mereka pikirkan pada saat itu, dan mereka tidak percaya. Tetapi kembali kesedihan memenuhi hati mereka dengan sangat amat sedih sekali ketika mereka melihat dan menyaksikan itu semua. Dan akhirnya mereka semuanya pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan Maria? Maria yang membawa berita bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburan tersebut. Bagaimana dengan dia? Maria yang membawa berita tersebut akhirnya bingung ya. Dia bingung dan di dalam hatinya dia ingin kembali ke kuburan Tuhan Yesus. Walaupun pada saat itu dia sudah tahu bahwa Yesus sudah tidak ada di sana. Kuburan itu telah kosong, tapi dia ingin kembali ke sana. Dia ingin melihat kembali. Nah, dengan perasaan yang bingung, Maria kembali ke kuburan Tuhan Yesus. Dan hatinya semakin sedih. Dan akhirnya tibalah dia di dekat kuburan Tuhan Yesus. Kemudian dia di situ berhenti dengan rasa yang amat sangat sedih sekali. Tidak tertahan lagi, akhirnya Maria pun menangis. Dia menangis ketika dia menjenguk kuburan Tuhan Yesus. Dia menangis karena dia melihat bahwa kuburan itu telah kosong. Kemudian dia berkata, Tuhanku sudah diambil, Yesus sudah diambil orang. Kemudian dia menangis di kuburan Tuhan Yesus. Namun adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kesedihan seorang Maria, di dalam ketulusannya ketika dia melayani Tuhan, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu. Ia melihat ada 2 malaikat berpakaian putih bersih duduk di tempat mayat di mana Yesus semula dibaringkan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, seorang malaikat pada bagian kepala dan seorang malaikat lagi di bagian kaki. Dengan tidak berkedip, mata Maria memandang kedua malaikat tersebut. Dan kemudian dia bertanya-tanya, mengapa malaikat itu ada di sini? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, 2 malaikat tersebut adalah utusan Allah untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian terdengar suara malaikat itu. Dia bertanya kepada Maria. Dia bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Kemudian di dalam kesedihan dan tangisnya Maria menjawab, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria menangis. Sesudah berkata seperti itu, Maria menoleh ke belakang. Kemudian dia berpikir, siapa itu? Dia mendengar ada seseorang yang berada di belakangnya. Dan orang tersebut juga bertanya kepada Maria, menanyakan hal yang sama. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, masih ingat apa pertanyaan malaikat itu kepada Maria? Ya, betul. Nah, orang yang ada di belakang Maria itu juga menanyakan hal yang sama. Dia bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, adik-adik tahu siapa orang tersebut? Kemudian orang itu bertanya lagi. Dia kan sudah tanya ya, dia tanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Kemudian dia tanya lagi, siapakah yang engkau cari? Lalu tiba-tiba Maria berpikir, siapa orang ini? Maria berpikir lagi, ya mungkin ya orang yang ada di belakang saya ini adalah penunggu taman yang ada di sekitar kuburan ini. Kalau begitu, sudah pasti dia sudah tahu di mana Yesus, atau ya sudah pasti dia tahu siapa yang mengambil mayat Tuhan Yesus. Kira-kira begitulah yang ada di dalam pikiran Maria ketika orang yang ada di belakangnya itu bertanya kedua kalinya kepada Maria. Kemudian Maria pun menjawab. Nah,
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh harapan ingin menerima jawaban yang pasti, Maria akhirnya menjawab orang tersebut. Dia berkata, "Aku mencari mayat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Dia di dalam kesedihan mengatakan hal tersebut dan berharap bahwa orang yang ada di belakangnya itu memberitahu di mana mayat Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang ada di belakang Maria itu menjawab, "Maria." Seketika itu juga Maria mengenal suara itu. Kemudian dia menjawab, "Rabuni," yang artinya dia sudah mengenal suara itu bahwa itu adalah guru. Rabuni artinya guru. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian Maria yang di dalam kesedihannya, di dalam kebingungannya, di dalam harapannya, seketika dia menyembah Yesus, yang tadinya dia sangat sedih sekali, sangat patah hati karena Yesus yang dia kasihi sudah tidak ada di sana dan dia tidak menemukan jawaban. Seketika ketika dia mendengar suara Yesus, dia menyembah Yesus, kesedihannya diganti dengan sukacita. Dan saat itu dia sadar bahwa Yesus yang dia cari, Yesus yang dia lihat sudah mati, telah bangkit kembali. Kemudian Yesus berkata kepada Maria, Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku telah bangkit, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus karena dengan kebangkitannya ia telah membuka jalan kepada Bapa di surga agar murid-murid dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang kelak akan dibangkitkan dapat pergi kepada Bapa yang di surga. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dengan sukacita yang besar, Maria pulang ke Yerusalem. Yang tadinya dia jalan dengan sedih, tetapi bertemu dengan Tuhan Yesus, sukacita besar menjadi bagian dari Maria. Nah, sekali lagi, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Maria lakukan? Dia mencari mereka. Siapa mereka? Betul, ya. Dia mencari para murid-murid yang lain. Tetapi kali ini dengan berita yang berbeda. Kalau tadi berita kesedihan, kali ini Maria mencari murid-murid yang lain dengan membawa berita sukacita. Ia bersaksi kepada mereka, "Aku telah melihat Tuhan." Kemudian ia menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya murid-murid yang ada di sana bersukacita. Mengapa? Karena mereka tidak lagi kehilangan pengharapan mereka. Dan Yesus yang menjadi pengharapan mereka sudah bangkit. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari cerita pada hari ini? Yesus sudah bangkit dan Yesus akan datang kembali bagi kita semua, dan Yesus menjadi juru selamat bagi kita semua. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita seperti Maria yang memiliki ketulusan hati untuk selalu datang menemui Tuhan Yesus. Nah, walaupun adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita tidak beribadah di gereja, tidak bertemu dengan teman-teman yang lain, mari tetap jaga iman kita yang sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Lalu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan besar yang terjadi di dalam hidupnya. Mari kita juga lewat ibadah yang kita lakukan setiap minggunya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita juga tetap percaya. Dan mari kita lakukan firman Tuhan, dan percayalah kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita sama-sama baca Alkitab kita yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab ya. Yohanes 20 ayat 17 yang isinya, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami, dan kami boleh mengerti, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kesaksian yang hidup untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat sikap hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami semua dan ajarlah kami menjadi murid-murid yang senantiasa boleh semakin hari bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.